Sharing pagi ini Bapak Ibu, bagaimana kita bisa mengoptimalisasi gerakan sholat kita sehingga berdampaklah gerakan sholat tersebut terhadap kesehatan fisik kita. Pernah melihat orang ruku seperti ini? Ini ruku yang salah ya Pak ya? Jadi titik seimbangnya Pak. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kabar baik hari ini? Alhamdulillah. Berbahagia sekali Bapak Ibu bisa berkumpul di sini, bertatap muka di sini. Mudah-mudahan apa yang akan kita sama-sama pelajari di pagi ini membawa manfaat untuk kita dan membawa keberkahan untuk kehidupan kita. Karena aspek yang satu ini Bapak Ibu, Rasulullah SAW sering menyinggung. Ada dua nikmat yang sering lalai untuk disyukuri. Pertama adalah nikmat waktu luang. Yang kedua adalah nikmat sehat. Satu rakaat yang kita lakukan dalam sholat kita, ada 7 postur yang kita lakukan Pak. Mulai dari berdiri, ruku, berdiri lagi, sujud, bangkit dari sujud, sujud lagi, terus berdiri lagi. Ada 7 postur. 7 postur kali 17. Ada yang hitung Pak? Ada ahli matematika ya? Sudah berapa Pak? Saya punya contekan. Kalau kita sholat selama 50 tahun, anggaplah sholat mulai di usia 10 tahun Pak. Bapak usia 60 tahun. Ada sejumlah, kalau Bapak mulai 10 tahun, Bapak sholat selama 50 tahun, Bapak Ibu sudah melakukan gerakan sebanyak 2.142 kali gerakan. Ada yang pernah ngitung nggak Pak? Dalam konteks hadis lain, Rasulullah menyinggung dan mensepertikan orang yang sujudnya buru-buru, rukunya buru-buru, disepertikan seperti ayam mematok makanan. Sharing pagi ini Bapak Ibu, bagaimana kita bisa mengoptimalisasi gerakan sholat kita sehingga berdampaklah gerakan sholat tersebut terhadap kesehatan fisik kita. Kita sama halnya dengan mengembalikan tabungan otot kita. Kita tidak akan ujuk-ujuk menjadi kekar Pak, kayak Aderai. Ketika kita latihan, nggak langsung gede, jadi jangan khawatir. Nanti akan terjadi penguatan. Makanya prinsipnya di sini adalah aktivasi otot. Otot yang selama ini kita tidak gunakan, otot kita kan banyak ya Pak, kelompok-kelompoknya. Selama ini kita tidak gunakan, nah pagi ini kita akan aktivasi. Ketika kita aktivasi otot, Bapak Ibu merasakan sendiri nanti. Di akhir sesi mungkin nanti ada yang kesangan, padahal kita gerakannya sederhana. Nah, gini. Bapak Ibu perhatikan, ruku kita yang beberapa kali saya menemukan di lapangan itu adalah, izin Pak ya, ininya ditekuk, coba Pak, ini ditekuk. Pernah melihat orang ruku seperti ini? Ini ruku yang salah ya Pak ya. Mestinya sikut kita seperti di awal tadi Bapak, lurus seperti ini, sikutnya lurus, tidak ada lipatan sedikit pun, dan lututnya pun lurus. Dan sedikit kita ganti derajatnya nanti Pak, ke depan sedikit, kasih beban Bapak di sini. Berat badan pindah ke kaki bagian depan. Sehingga hamstring kita terjadi stretch Pak, peregangan. Caranya adalah nanti merasakan ada regangan yang berlebih di sini dibanding biasanya. Coba lagi Pak, biasa Pak, seperti belakang. Nah, ini kan tidak ada regangan yang berarti ya Pak ya. Sekarang kasih ke depan Pak. Nah, ini dia. Bapak-bapak satu lagi boleh untuk komparasi, untuk pembanding, boleh? Boleh, silakan ruku seperti ruku biasa. Nah, izin Pak, satu lagi Pak. Di sini Pak. Nah, Bapak Ibu, bisa kita melihat perbedaan? Ada perbedaan ya? Nah, ini yang saya maksud tadi. Ini disebutnya flat, 90 derajat. Ya. Bapak ketua kita sedikit di pinggang beliau
terjadi fleksinya itu bukan di pinggang, tapi di arah torakal. Di sini. Bapak lihat lipatan ini mulai di sini. Kalau Bapak terjadinya di atas. Bapak ketua kita sedikit melengkung, ada otot yang dominan sebelah kiri beliau. Tadi Bapak di belakang, Pak Ustadz, posisinya flat. Yang kita butuhkan adalah yang flat tadi. Sehingga Rasulullah menyebutkan ketika disimpan bejana yang berisi air, dia tidak tumpah. Gitu Pak ya. Berikutnya kita akan lihat lagi nanti bareng-bareng seberapa fleksi pinggang kita sehingga kita bisa menjangkau lantai di depan kaki kita. Kita akan melihat nanti Pak ya. Semuanya kita akan cek, kita akan tes sehingga nanti kita mendapatkan gerakan sholat yang optimal. Ada satu alat, ini mana tuh? Kita lihat nanti seberapa elastis otot-otot di belakang kita, otot betis dan otot paha kita. Alatnya sederhana Pak, cuman dari kayu. Kayu ini nanti ada kemiringan 45 derajat, kita bisa berdiri situ, berarti kita aman dari elastisitas tadi. Kalau ada kekakuan, dia akan menahan pergerakan kita. Silakan Pak. Ya, cari titik seimbangnya Pak. Ya. Coba. Ada tarikan di mana Pak? Di betis, di paha Pak? Betis. Betis ya. Iya. Bapak usia berapa? 65. 65. Posisi seimbang beliau seperti ini. Nggak masalah. Berarti segini Pak elastisitas ototnya. Silakan Pak. Silakan Bapak duduk lagi. Silakan Pak. Bapak usia berapa Pak? 69. 69. Masya Allah. Ya, oke. Bagus Pak. Keren. Bapak ada yang tertarik di betis atau di pinggang? Betis. Betis ya Pak ya? Dua-duanya Pak? Kiri kanan? Kiri kanan. Oke, siap Pak. Berapa? 69. 69, hampir 70. Silakan lagi Pak. Ingat Pak ya, sekarang, zaman sekarang ini, kita itu bukan krisis gizi ya Pak ya. Bukan kekurangan gizi Pak. Banyak orang yang sakit itu, bukan kekurangan gizi. Karena udah ada MBG sekarang Pak ya. Dia tercukupi lah semuanya. Masalah kita terbesar sekarang adalah kurang bergerak. Jadi ini mah nitip ya Bapak Ibu ya. Bergerak nggak boleh kita skip dalam keseharian kita. Harus ada pergerakan. Sebagai apa? Sebagai pengimbang. Sebagai pengimbang asupan kalori di tubuh kita. Ketika sudah kelebihan kalori Pak, Bu, contoh orang kelebihan kalori apa? Dia kelebihan energi Pak. Ketika kita kelebihan energi, tubuh kita menyimpan lemak. Lemak masih nggak digunakan juga, disimpan lagi namanya glikogen. Glikogen itu ditumpuklah di kiri kanan perut kita. Coba Bapak Ibu rasakan berapa lapis. Kalau kalori ini sudah bertumpuk, berarti sudah waktunya Bapak Ibu untuk membakarnya. Cara paling sederhana membakarnya adalah dengan bergerak. Silakan Pak Bu, bareng-bareng ruku. Bertumpunya di lutut, bukan di tulang kering, tapi di atas tempurung lutut. Luruskan kaki, luruskan tangan, dan usahakan berat badan kita tumpukan ke depan. Hanya beberapa derajat, tapi itu pengaruhnya luar biasa Pak. Kenapa Pak? Ya? Ya, hampir-hampir tikus ruk. Hampir-hampir ketika kita melakukan ruku, dia seperti mau jatuh ke depan. Disinilah pentingnya kekuatan otot Pak, untuk menjaga keseimbangan kita. Kita lanjutkan gerakan berikutnya untuk melihat elastisitas pinggang kita. Kita menjangkau lantai di depan kaki. Kalau belum sampai nggak masalah. Sesampainya aja dulu, sesampainya. Kalau sudah sampai bagus. Kalau belum, nanti kita akan coba
lakukan latihan-latihan. Kita lanjutkan ya. Yuk. Kita lanjutkan melihat fleksibilitas dari lutut dan ankle kita. Bapak-bapak boleh coba ya, kalau ibu nanti mengkondisikan. Mestinya, normalnya ketika kita duduk tawaruk, kita bisa tegak ya Pak ya, badan kita tegak, telapak kaki kita juga tegak. Bapak ada yang tahiyatnya kayak gini nggak? Miring. Ada ya? Nah, ini yang saya maksud Pak. Kita melihat fleksibilitas di lutut kita. Boleh buka kakinya Pak? Buka kaki, duduk. Duduk, kakinya dibuka di belakang. Duduk di antara dua kaki kita. Nih. Kalau Bapak Ibu bermasalah dengan duduk W, ini duduk W ya sebutnya ya. Duduk W ini menentukan tingkat kesempurnaan gerakan duduk tawaruk kita. Yang kedua, boleh Bapak Ibu ikuti lagi nih, yang bisa ya. Keluar kakinya Pak. Oke. Duduk lagi. Duduk. Aman. Aman Pak. Bapak Ibu catat ya, dicatat. Saya tadi nggak bisa ini, nggak bisa ini, nggak bisa ini gitu ya. Ingat-ingat, nanti kita akan memberikan gerakan-gerakan untuk mengembalikan elastisitas atau kelenturan otot kita. Oke, kita akan melakukan latihan pertama.